Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Perkembangan Kepribadian Guru dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wahyuni Hadayani MT. Kami dari Pendidikan Fisika kelas 4B dengan anggota Muhammad Wildan Firdaus dengan NIM 11920700049, Repro Plati Fatul Milah dengan NIM 11920700062 dan Yuli dengan NIM 11920700079. Di sini kami akan membahas mengenai kompetensi kepribadian guru. Yang pertama, latar belakang kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai atau dimiliki oleh seorang guru selain 3 jenis kompetensi yang lainnya, yaitu kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Seorang guru tidak hanya sebagai pengajar, pelatih, ataupun pembimbing, melainkan cerminan bagi siswa ataupun masyarakat. Karena pada hakikatnya, seorang guru harus ditiru dan digugu. Pada saat ini, guru dianggap sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Maka hal ini harus direalisasikan dengan cara memperbanyak interaksi antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa yang lainnya. Yang kedua, pengertian kompetensi kepribadian guru. Kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu competence atau kompetensi, yang berarti kecakapan, kemampuan, dan kewenangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Menurut istilah, kompetensi mempunyai banyak arti, seperti yang dikutip oleh Uzair Usman. Kompetensi berarti gambaran kualitas pribadi guru yang tampak sangat berarti. Maka dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini seorang guru. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai suatu kemampuan dasar ataupun keahlian dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Kompetensi juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengerti bagian dari dirinya sendiri, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku yang kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian sebagai sifat hakiki pada seseorang. Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu persona, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam permainan atau pertunjukan. Dalam artian sederhana, kepribadian berarti sikap hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatannya yang membedakan dirinya dari yang lain. Maka dari itu, kompetensi kepribadian guru merupakan kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur, sehingga terpancar atau tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur, sehingga dapat ditiru oleh siswa ataupun masyarakat. Yang ketiga, yaitu fungsi kompetensi kepribadian guru. Seorang guru harus menjadi contoh atau suri teladan bagi siswa ataupun masyarakat, serta mendorong untuk memberikan motivasi dari belakang. Dalam artian, sebagai seorang guru dituntut melalui sikapnya dan perbuatannya untuk menjadikan dirinya pola panutan bagi siswa ataupun masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam sistem Amongnya, yaitu
Guru harus ing ngarso sung tulodo, ing madya bangun karso tuturi handayani. Artinya bahwa guru harus menjadi contoh dan teladan, membangkitkan motivasi belajar siswa serta mendorong atau memberikan motivasi dari belakang. Dalam hal ini, seorang guru sebagai seorang guru dituntut melalui sikap dan perbuatan untuk menjadikan dirinya sebagai pola panutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya, yaitu siswanya. Maka fungsi kompetensi kepribadian guru adalah untuk memberikan bimbingan dan suri teladan secara bersama-sama untuk mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar siswa serta memberikan dorongan untuk maju kepada anak didiknya. Lalu sekarang kita masuk ke materi faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kepribadian guru. Menurut Joseph Mong, tahun 1990, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi interpersonal, yaitu 1. Umur atau kematangan seseorang. Dalam arti konformisme semakin besar dengan bertambahnya usia. Lalu yang kedua, status ekonomi akan mempengaruhi kepribadian. Karena seseorang memiliki status ekonomi yang mapan, maka akan timbul rasa nyaman dan percaya diri akan tumbuh. Kemudian yang ketiga, motivasi diri. Adanya dorongan untuk memiliki status seperti inilah yang akan menyebabkan seseorang berinteraksi dengan orang lain secara enjoy. Kemudian yang keempat, keadaan keluarga dan lingkungan. Suasana rumah yang sangat tidak menyenangkan dan tekanan dari orang tua akan membentuk sebuah karakter individu yang berinteraksi dengan lingkungan menjadi jelek atau kurang. Kemudian yang kelima adalah pendidikan. Pendidikan yang tinggi merupakan salah satu faktor dalam interaksi teman sebaya, karena orang yang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, dan itu akan mendukung kepercayaan dirinya ketika berbicara dengan masyarakat. Kemudian masuk ke pembahasan tentang pentingnya kompetensi kepribadian guru. Guru merupakan pendidik profesional yang berkewajiban untuk mengembangkan kepribadian siswa atau lebih dikenal dengan karakter siswa. Penguasaan kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa. Dengan menampilkan sosok yang bijaksana, tanggung jawab, itu akan membuat siswanya itu menuruti apa yang gurunya sampaikan. Maka diharapkan guru dapat menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, disebutkan bahwa kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Sementara itu, menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru, menjelaskan kompetensi kepribadian untuk guru kelas dan guru mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan dan menengah sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Mencakup menghargai peserta didik, bersikap sesuai dengan norma, dan berakhlak mulia. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur dan teladan bagi siswa dan masyarakat. Mencakup berperilaku jujur, tegas, manusiawi, bijaksana, berperilaku mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia, dan juga tentunya dapat diteladani oleh peserta didik dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Kemudian yang keempat, menunjukkan etos kerja, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri menjadi guru. Kemudian menjunjung tinggi kode etik profesi guru, mencakup memahami kode etik profesi guru, menerapkan kode etik profesi guru, dan berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Guru sebagai seorang sosok yang unik. Sebagai seorang guru, tentunya guru memiliki beberapa keunikan yang tidak dimiliki
oleh profesi yang lain, dan hal ini akan menunjang berbagai kompetensi yang mampu untuk mempercepat bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, keunikan yang pertama adalah guru sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki kewajiban dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari peserta didiknya. Nah, di sini guru memiliki tugas dan juga amanah di mana guru harus mampu untuk meningkatkan keimanan. Seperti misalkan ketika mayoritas peserta didik beragama Muslim, maka otomatis disinilah guru harus mampu untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah guru memiliki rasa kepercayaan diri dan juga rasa tanggung jawab yang tinggi, di mana hal ini akan berpotensi untuk membantu guru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah guru memiliki kemampuan untuk berkomunikasi baik itu dengan peserta didik maupun dengan masyarakat, di mana guru mampu untuk melakukan interaksi dan juga toleransi terhadap masyarakat dan juga menyesuaikan diri. Nah, yang keempat adalah guru berperan sebagai fasilitator, baik itu melalui peserta didik ataupun di masyarakat, sehingga mampu untuk menumbuhkan jiwa rasa berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Guru yang selanjutnya adalah mampu untuk menempatkan siswa melalui metode pembelajaran yang terbaik dengan menempatkan siswa itu dalam pembelajaran individu maupun secara kelompok berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, sehingga teamwork ataupun kerjasama antar sesama anggota akan terbangun. Nah, yang selanjutnya adalah guru mampu untuk menempatkan peserta didiknya dalam kondisi yang situasional. Nah, di mana guru mampu untuk memberikan siswa pemahaman terhadap bagaimana kondisi nyata dari satu keadaan. Seperti misalkan ketika guru ingin membangun situasi nyata dalam satu permasalahan tertentu dapat dimisalkan melalui kegiatan-kegiatan kecil. Contohnya, guru meminta para peserta didik untuk mengumpulkan balok-balok kayu. Namun di sini bukan berarti guru itu akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pembentukan. Yang selanjutnya adalah guru mampu untuk melakukan active learning atau pembelajaran yang aktif, di mana siswa dituntut untuk berpartisipasi secara aktif, kemudian membuat keputusan sendiri, serta menanggung resiko terhadap apa keputusan yang telah mereka ambil atau konsekuensinya. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah guru mampu untuk berperan dalam proses membangun pengalaman belajar dengan mengaitkan berbagai pengalaman yang telah dihadapi oleh para siswa dengan mata pelajaran yang diajarkan. Misalkan siswa dapat mengaitkan antara aktivitas yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari dengan fenomena-fenomena dalam pembelajaran fisika. Berdasarkan pemaparan materi mengenai kompetensi kepribadian guru, maka dapat disimpulkan yang pertama, kompetensi kepribadian guru adalah semua keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang ada pada diri seseorang, dalam hal ini guru yang telah menjadi bagian dari dirinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian guru berfungsi sebagai fasilitator untuk memotivasi peserta didik, baik dalam hal pembelajaran ataupun yang lainnya. Ketiga, faktor yang mempengaruhi kepribadian guru diantaranya faktor umur atau kematangan seseorang, faktor status ekonomi, motivasi diri, keadaan keluarga dan lingkungan, dan faktor pendidikan. 4. Kepribadian seorang guru berperan penting dalam meningkatkan kualitas peserta didik yang dididiknya dan menjadi suri tauladan baik bagi peserta didik maupun bagi masyarakat.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.